sahabat Pijar TV, saat ini saya sudah bersama Pak Ahmad Tabrani, seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan anak dan pemuridan anak. Pak Ahmad, bisakah Bapak ceritakan sebenarnya seperti apa kondisi pendidikan, bahkan mendidik anak pada saat-saat ini? Ya, kalau pendidikan formal itu pemerintah makin lama makin memperbaiki kualitasnya, tapi kondisinya juga masih tetap menyedihkan di desa-desa, apalagi di pedalaman. Ada begitu banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru, ada begitu banyak sekolah di pedalaman, di desa-desa yang juga kualitasnya juga masih memprihatinkan. Jadi kalau kita lihat sekarang hasil dari pendidikan di bangsa ini, 46,sekian% itu tenaga kerja Indonesia itu hanya lulusan SD. Lalu kemudian yang lulusan SMP itu sekitar 25,sekian%. Lalu yang lulusan perguruan tinggi itu baru sekitar 10%. Jadi produktivitas tenaga kerja Indonesia itu kalau dibandingkan Singapura hanya 10%. Jadi satu orang Singapura kualitasnya sama dengan 10 orang Indonesia. Kalau dengan Malaysia sekitar 36%. Jadi satu orang Malaysia produktivitasnya sama dengan 3 orang Indonesia. Ini kita baru bandingkan dengan Singapura dan Malaysia, belum negara maju lainnya. Padahal ke depan sudah dimulai ini kita globalisasi kan terus jalan, dan pasar tunggal juga jalan. Jadi persaingan global juga makin kuat. Kalau kondisinya begini, Indonesia makin tertinggal. Nah, satu-satunya jalan mengatasi itu lewat pendidikan, karena sumber daya manusia bangsa ini itu ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Nah, sayangnya semua pemimpin di bangsa ini, termasuk pemimpin di daerah, itu tidak pernah kinerjanya diukur berdasarkan sesukses apa dia memajukan pendidikan. Jadi memajukan mengurangi pengangguran itu jadi ukuran. Lalu kemudian apakah devisa negara maju itu jadi ukuran, ekonomi jadi ukuran, tapi pendidikan belum pernah jadi ukuran, baik pemimpin tingkat nasional maupun di daerah. Jadi beda sekali dengan Malaysia dulu. Dulu Mahathir Muhammad berkata bahwa ini kalau Malaysia tidak habis-habisan di dunia pendidikan, ya Malaysia akan tertinggal. Jadi tidak ada pilihan lain, harus pendidikan. Gitu. Jadi, nah bangsa ini sampai hari ini itu belum habis-habisan dalam pendidikan. Jadi itu menyebabkan kualitas SDM kita sangat rendah. Ini pendidikan formal. Ya hampir 90% tenaga kerja Indonesia itu yang SMA ke bawah, yang paling banyak lulusan SD, itu pun dikatakan 90%-nya itu tidak punya keterampilan yang bisa sangat diandalkan. Jadi sebagian besar mereka ya bekerja di pabrik, bekerja di dunia pertanian, dan dunia pertanian juga karena kualitas SDM-nya rendah juga tidak ada inovasi yang jalan. Jadi kalau SDM kita baik oleh kualitas pendidikan yang baik, mungkin apa yang begitu besar, begitu luar biasa dibangun oleh Pak Jokowi sekarang, dibantu dengan SDM yang luar biasa, akan makin lebih cepat gitu ya, karena SDM-nya mendukung gitu ya. Tapi ya kita optimis ke depan pasti akan sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mendidik anak yang non formal, banyak sekali keluarga-keluarga di desa, di pedalaman yang tidak paham tentang bagaimana mendidik anak. Ya, mereka tidak pernah dibekali bagaimana jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik. Jadi kebutuhan anak usia dari kandungan, bagaimana kemudian perkembangan otaknya, butuh gizi, butuh suami mendampingi istrinya yang hamil. Ketika lahir, anak harus dibangun rasa amannya, itu tidak terjadi. Jadi ketika anak kebutuhan rasa amannya tidak terpenuhi, mereka besar, mereka jadi pemimpin yang tidak punya rasa aman, dan itu banyak di mana-mana gitu ya. Jadi nah itu masalah di keluarga. Jadi keluarga sendiri tidak melakukan bagaimana mendidik anak dengan baik di keluarga. Gereja banyak sekali bergerak dalam dunia pendidikan. Tetapi pendidikan yang berkualitas itu identik dengan mahal. Dan makin lama kemudian sekolah-sekolah yang dibangun oleh gereja itu menjadi sekolah yang homogen. Ya, semua Kristen gitu ya. Atau kalaupun Kristen juga
selain homogen juga ada tingkat-tingkatannya. Ada sekolah yang sangat elit, ya orang-orang Kristen menengah ke atas yang bisa sekolah di situ. Ada juga sekolah-sekolah Kristen yang kemudian untuk masyarakat bawah gitu ya. Jadi ya kita bersyukur buat gereja yang sudah bergerak dunia pendidikan, tapi rasanya dengan kebutuhan yang ada masih sangat kurang. Iya Pak, gitu. Dengan kondisi yang seperti Bapak bilang tadi, sebenarnya siapa yang harus berperan lebih penting? Bahkan apa sebenarnya langkah-langkah ke depan nih yang harus dilakukan? Karena banyak orang jujur aja tidak mengerti makna tentang mendidik, apalagi dalam gereja Pak. Mereka kurang mengerti makna tentang pemuridan itu sendiri Pak. Jadi pendidikan itu strategi luar biasa. Untuk misi itu strategi luar biasa. Anak-anak di bangsa ini ada yang di dalam gereja, ada yang di luar gereja. Tapi anak-anak semua ada di dalam sekolah. Jadi dulu misi masuk ke Indonesia, Injil masuk ke Nusantara waktu itu, yang di Kalimantan Tengah, yang di Sumatera Utara, yang di berbagai tempat di mana Injil masuk. Dengan berbagai metode mereka hasilnya sangat sedikit. Tapi begitu sending dulu buka sekolah lewat dunia pendidikan, maka kemudian misi berkembang luar biasa. Lewat pendidikan, lewat kesehatan waktu itu. Mereka buka rumah sakit, mereka melakukan pelayanan kesehatan. Itu berkembang luar biasa kekristenan. Nah, sebetulnya pendidikan baik formal maupun non formal itu strategis luar biasa untuk kemudian, karena setiap hari kita ketemu dengan anak, proses pemuridannya akan jalan. Dan karena kita mendidik anak, kita punya akses kepada keluarga-keluarga. Jadi kalau di sekolah saya punya 200 anak, saya punya akses terhadap 200 gereja. Dan itu tiap tahun. Jadi tiap tahun ada 200 anak dan 200 gereja kita bisa, 200 keluarga kita bisa pengaruhi. Kalau tahun demi tahun ada ini hitungan kecil 200 itu ya. Itu kita lakukan terus-menerus, semestinya transformasi di bangsa ini bisa dijalankan oleh gereja. Iya Pak, tapi banyak orang tua seringkali menganggap enteng, bahkan gereja mungkin, maaf saya harus bilang, menganggap enteng tentang memuridkan anak gitu. Menurut Bapak seberapa penting sih sebenarnya memuridkan anak itu dari definisi yang selama ini Bapak pelajari? Ya, kami di Pesat itu mendefinisikan memuridkan itu membawa mereka yang jauh dari Kristus menjadi dekat dengan Kristus. Yang dekat kita bawa untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Lalu kemudian kita membimbing mereka untuk bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Memuridkan itu, ya itulah sebetulnya amanat agung. Jadi kalau kita belajar tentang apapun yang dilakukan oleh gereja, amanat agung berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Jadi sebenarnya dari 4 kata kerja itu, pergilah, ajarlah, baptislah, muridkanlah, kata kerja utamanya adalah muridkanlah. Jadi pemuridan itu adalah tugas utama kita orang percaya. Itu amanat agung. Dan kalau kita tidak memuridkan, kerajaan Allah tidak hadir. Jadi satu-satunya jalan untuk menghadirkan kerajaan Allah itu adalah lewat memuridkan. Karena kerajaan Allah tidak hadir lewat event. Kerajaan Allah tidak hadir seperti yang dipercaya oleh masyarakat di desa-desa, di pohon besar, di batu besar. Kerajaan Allah hadir di hati manusia. Ketika kita menjangkau satu orang, dia terima Yesus secara pribadi, kerajaan Allah hadir dalam hidupnya. Ketika di desa itu, di daerah itu ada kemudian tambah 2 orang, kerajaan Allah hadir di 2 orang itu. Ketika ada 2 keluarga, 3 keluarga, 5 keluarga, kerajaan Allah hadir di situ. Jadi lewat pemuridan kerajaan Allah hadir. Jadi kalau kita tidak memuridkan, bagaimana kerajaan Allah bisa hadir? Jadi itu penting sekali. Ya, begini Pak, Bapak kan bergerak dalam pelayanan yang seperti ini. Menurut Bapak, tantangan-tantangan yang sedang dibutuhkan, bahkan dihadapi hari-hari ini lewat pelayanan yang sedang Bapak kerjakan itu hal apa saja? Kami di Pesat sekarang mendidik itu setiap tahunnya 7.000 sampai 8.000 anak-anak. Jadi itu kita tidak hitung kalau ada tim kami yang kemudian datang ke satu tempat, bikin KKR anak, itu kami tidak hitung. Yang kami hitung adalah mereka yang kami didik setiap hari. Lewat taman kanak-kanak yang kami dirikan di desa-desa, lewat program Future Center yang kami dirikan di desa-desa. Ini program pembinaan anak usia 0 sampai 18 tahun. Lewat sekolah-sekolah yang kami dirikan, ada SD, ada SMP. Itu 7.000 lebih.
tantangan yang paling kami hadapi adalah kami membutuhkan orang-orang yang punya dedikasi, yang dipanggil. Jadi kami membutuhkan mereka sarjana-sarjana yang mau mendedikasikan dirinya untuk menjadi guru, menjadi pendidik di pedalaman. Itu kekurangan SDM, kekurangan tenaga yang mau diutus jadi misionaris ke desa, ke pedalaman, itu yang kami hadapi sekarang. Lalu tantangan yang kedua adalah mereka yang mau juga cukup banyak. Kami punya 500 lebih pengajar yang mendedikasikan diri melayani, tapi mereka juga butuh daya tahan di sana. Kalau mereka tidak di-maintain, mereka kemudian tidak dikunjungi, tidak dikuatkan, ya mereka bertahan paling 2-3 tahun, lalu kemudian lebih memilih pelayanan di tempat-tempat yang lebih nyaman gitu ya. Jadi kami butuh dukungan doa, kami butuh dukungan dana juga, karena untuk menolong mereka tetap bertahan kan mereka juga harus disupport. Pendidikan itu sebetulnya bukan biaya mahal, pendidikan yang berkualitas itu berbiaya tinggi. Jadi kita mau sekolah-sekolah kita punya kualitas yang bagus walaupun di desa, walaupun di pedalaman. Dan itu kita harus melatih terus-menerus orang kita. Dan itu perlu dana. Kita harus terus-menerus membuat mereka bisa tetap punya passion kuat, punya dedikasi yang kuat. Tapi kita harus kunjungi mereka. Kita harus maintain mereka untuk tetap kuat di sana. Kita harus kumpulkan mereka seperti yang kami lakukan saat ini. Ada acara PMKP untuk tetap mereka hatinya itu dikuatkan, dikobarkan. Kita juga perlu mensupport mereka untuk mereka tetap sejahtera di desa walaupun di desa. Ya, jadi ya kami butuh SDM, kami butuh doa, kami juga butuh dana tentunya. Iya, makasih Pak Ahmad. Mungkin Bapak punya pesan kepada setiap pemirsa Pijar TV yang mungkin saat ini sedang bergelut dalam dunia pendidikan maupun formal maupun dalam gereja. Bapak mungkin bisa berbagi dengan pemirsa Pijar TV. Mendidik anak itu sesuatu yang penting. Ya, saya pernah ketemu dengan satu pendeta suami istri 20 tahun yang lalu. Istrinya berkata, "Ahmad, pekerjaan apa yang paling melelahkan di dunia ini?" Saya bilang, "Mencangkul di sawah." Dia bilang, "Tidak." Saya bilang, "Menebang pohon." Dia bilang, "Tidak." Pekerjaan yang paling melelahkan itu adalah mengasuh anak. Karena kalau saya melakukan pekerjaan lain, saya tahu kapan selesainya. Tapi kalau mengasuh anak itu, kalau anak belum tidur, belum selesai. Jadi mengasuh anak itu pekerjaan yang paling melelahkan. Lalu kemudian suaminya, ini pendeta di desa, berkata, "Ahmad tahu enggak pekerjaan apa yang paling penting?" Saya bilang, "Ya jadi pendeta, menggembalakan." Dia bilang, "Tidak, pekerjaan paling penting di dunia itu, pekerjaan yang paling sulit di dunia itu adalah mendidik anak." Kalau saya khotbah di gereja, jemaat saya diberkati, tapi jemaat saya tidak tahu bagaimana hidup saya sehari-hari. Tapi anak saya lihat saya setiap hari. Jadi pekerjaan paling melelahkan itu adalah mengasuh anak. Pekerjaan paling sulit di dunia itu adalah mendidik anak. Tapi dua hal itu pekerjaan paling penting di dunia yang harus dilakukan oleh semua orang kepada anak-anaknya. Kepada teman-teman penggiat anak yang menjadi guru sekolah minggu, yang menjadi guru PAUD, guru SD, saya mau sampaikan bahwa Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai kelima, anak-anak itu milik pusaka Tuhan. Jadi harta yang paling berharga buat kerajaan Allah itu adalah anak-anak. Dulu saya pikir harta paling berharga itulah kita hamba-hamba Tuhan, misionaris, pendeta. Tapi ayat itu berkata bahwa milik pusaka Tuhan itu anak-anak. Dan ayat selanjutnya berkata bahwa seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi orang yang mengambil tanggung jawab terhadap hidup anak-anak itu di mata Tuhan adalah pahlawan. Dan berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Tabung panah itu bicara soal hati kita, hidup kita. Dia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi salah satu kunci kemenangan untuk kita melayani Tuhan dalam mendidik anak-anak adalah kita membuat hidup kita itu penuh dengan anak-anak. Hati kita penuh dengan anak-anak. Hidup kita penuh dengan anak-anak. Kalau kita mengajar sekolah minggu ada 50 anak, di sekolah kita mengajar ada 100 anak, tapi tidak ada satupun yang kita biarkan tinggal di hati kita,
ya kita belum menjalani Mazmur 127 ayat kelima itu. Jadi kalau kita mau tidak mendapat malu apabila kita berhadapan dengan musuh-musuh di pintu gerbang, kalau kita mau hidup kita bahagia, kita membuat penuh tabung hati kita dengan anak-anak. Lalu Mazmur 8 ayat 3, di situ katakan bahwa dalam diri anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu, Tuhan sudah meletakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan iblis dan pendendam. Jadi dalam diri anak-anak itu ada potensi ilahi. Tapi sebelum potensi ilahi itu besar, maka iblis sudah hancurkan itu duluan. Gitu. Nah, jadi setiap kita punya tugas potensi ilahi ini terus bertumbuh dan kemudian bisa menggenapi rencana Allah untuk membungkamkan musuh dan pendendam, menegakkan kerajaan Allah di bangsa ini dan di bangsa-bangsa. Jadi pendidik anak itu pahlawan di mata Allah, pendidik anak itu yang menjadi kunci untuk kerajaan Allah menang atas kerajaan iblis, karena potensi ilahi dalam diri anak-anak itu ada di tangan para pendidik. Itu pesan saya. Terima kasih Ya, Pak Akmat. sama-sama. Berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan kiranya apa yang sudah kami perbincangkan saat ini menjadi berkat buat saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.